1 miliaran umat Islam hari ini bisa membaca Al-Quran dengan mudah membaca ya, adalah berkat. Wasilahnya adalah seorang yang dulu banyak berbuat maksiat. Ternyata dia juga bisa berbuat kebaikan yang luar biasa juga. Al-Hajjaj ibnu Yusuf itu seorang yang sangat ganas, kejam. Beliau itu membunuh banyak sekali tabi'in, termasuk salah satu murid Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya, imamun fit tafsir, yang namanya Sayyidina Sa'id bin Jubair, dipenggal oleh Al-Hajjaj. Padahal Sa'id bin Jubair ini seorang alim yang luar biasa, murid dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, seorang yang sangat soleh, seorang yang luar biasa, dipenggal oleh Al-Hajjaj. Luar biasa jahatnya, luar biasa bengisnya, sampai yudrobu bihil masal, namanya dijadikan perumpamaan sebagai satu bentuk kebengisan. Misalnya kalau ada orang cerita zaman dulu, itu penjahat itu luar biasa jahatnya, dia banyak bunuh orang, maka ditanya sama temannya, lebih jahat dia apa Hajjaj gitu. Jadi sudah jadi trademark dari kejahatan, kebengisian, ya, kemungkaran, kemaksiatan. Tapi bapak-bapak saudara, berkat orang yang maksiat kayak begitu, istilahnya dia orang fasik, ya. Para ulama mengatakan minal fusak, dia itu orang fasik, saking banyaknya kejahatannya. Tapi coba kita perhatikan, orang yang kejahatannya tidak main-main, membunuh sekian banyak ulama, memenggal, memancung, bahkan ada kota-kota yang dia serbu, dia bakar. Bahkan ketika dia masuk Madinah, pernah dia istabaha, dia pernah menghalalkan untuk di Madinah itu ditangkap, macam-macam lah. Fa'alal afa'il, kata ulama, pekerjaannya sudah jahatnya luar biasa. Tapi orang yang seperti itulah ternyata yang memerintahkan para ulama untuk membagi Al-Quran menjadi 30 juz, sehingga kita bisa membaca dengan baik. Orang yang jahat itulah yang ternyata memerintahkan para ulama untuk memberikan titik-titik, sehingga kita bisa membedakan antara ba dengan ta, antara kho dengan ha, mana yang tasydid, waladhdallin. Kalau nggak ada hajat mungkin kita baca walassolin, nggak tahu mana dot mana sod. Bagi orang yang nggak hafal Quran. Kalau orang hafal Quran selamat, tapi kan kebanyakan orang tidak paham. Jadi bahkan orang yang demikian jahat sekalipun tidak tertutup kemungkinan dia bisa melakukan kebaikan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ini juga pengingat bagi kita ya, untuk jangan memandang terlalu hitam putih kehidupan itu. Satu. Yang kedua, jangan memvonis orang, mengatakan itu orang jahat. Perbuatannya hari ini bisa jadi jahat, tapi mungkin nanti malam dia bisa melakukan perbuatan yang membuat kejahatannya itu dihapus oleh Allah. Besok dia udah jadi orang baik. Artinya apa bapak saudara sekalian? Ya, kalau kita senang sama orang ya senang secukupnya. Kalau benci juga secukupnya. Ya. Jangan gampang memvonis orang, wah ini orang tidak ada gunanya, orang jahat, orang zolim. Hati-hati. Karena 1 miliaran umat Islam hari ini bisa membaca Al-Quran dengan mudah membaca ya, adalah berkat. Wasilahnya adalah seorang yang dulu banyak berbuat maksiat. Ternyata dia juga bisa berbuat kebaikan yang luar biasa juga. Maka kalau ya tadi Tuan Guru Abdul Aziz juga menyampaikan ya, di situasi yang sekarang ini penuh ketegangan, ada bencana ini itu, ya kita tetap harus proporsional. Ada hal-hal yang kita anggap lambat, ya boleh kita suarakan, tolong dipercepat, tangani korban bencana, tangani korban banjir di Aceh. Kasihan mereka, banyak yang meninggal bukan karena banjir tapi karena kelaparan. Boleh kita sampaikan nasihat.
Tapi tidak boleh kita mengatakan, ah ini zolim, nggak ada baiknya, ini jahat. Nggak bisa. Hati-hati. Ya. Karena apa yang kita ambil contoh dari Al-Hajjaj ini, seorang manusia itu bisa punya dua sisi. Di satu sisi dia bisa berbuat baik, ya. Di sisi yang lain dia bisa berbuat buruk. Bagaimana kita menyikapi orang seperti itu? Doa sama Allah supaya kebaikannya kita dapat nikmati, tapi keburukannya dijauhkan dari kita. Tapi jangan kemudian kita memvonis, ya, seakan-akan nggak ada baiknya orang. Termasuk juga kepada pemimpin kita. Ya. Misalnya pemimpin kita lihat ada satu dua hal kurang pas, kurang sesuai sama kita, urusan bencana, jangan gampang-gampang, wah ini udah ndak ada benernya, wah apalagi mengumpat-umpat, jangan. Karena pada saat yang sama ada juga kebijakan-kebijakannya yang membantu masyarakat. Maka cara terbaik adalah seperti yang dicontohkan oleh para ulama, ya, kepada orang lain, termasuk kepada pemimpin, ya kita doakan, Allahumma aslih ulata umuril muslimina ajma'in wa wafiqhum lima tuhibbuhu wa tardah min naf'il ibad wal bilad ya karim. Ya Allah, siapa saja yang memimpin kami, perbaiki keadaannya dan berikanlah dia taufik hidayah untuk melakukan segala sesuatu yang bermanfaat untuk negara, umat dan bangsa. Dah begitu saja. Tidak usah terlalu berlebihan ya bapak-bapak. Toh kita mau marah, kalau Anda misalnya marah sama orang, Anda marah, Anda umpat, apakah itu akan merubah dia? Kan tidak. Justru yang paling mudah merubah itu adalah wasilah doa kita. Kita mohon kepada Allah untuk merubahnya menjadi lebih baik. Dan kita mohon kepada yang punya. Apa sih kekuatan umpatan kita? Apa sih kekuatan hujatan? Nggak ada, kecuali bisa menambah fitnah. Nasihat yang baik silahkan sampaikan, ya, tetapi jangan berlebihan, ya. Karena sekali lagi tidak ada kemanfaatan dari sesuatu yang berlebihan. Wallahu a'lam bishawab.